16 langkah, 16 langkah, 16 langkah RL Chess menyerah. Bagaimana partainya kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin mengalahkan RL Chess, nah yang pengen mengalahkan RL Chess bisa pakai pembukaan ini ya. Ini pembukaan andalan yang bisa kalian mainkan jika mau menang mengalahkan RL Chess. Nah, jadi untuk kawan-kawan sekedar info, RL Chess adalah YouTuber jadi Master yang segera naik ke International Master yang sering kali di YouTube-nya ya menampilkan beberapa game-game yang sangat menarik. Nah, akan tetapi namanya manusia, tentunya pasti bisa kalah ya. Dan inilah partai kekalahannya yang bisa kalian tiru, yang bisa kalian contoh kalau nanti bermain secara online maupun offline bertemu dengan RL Chess. Tentunya adalah sebuah perasaan yang membanggakan apabila kalian bisa bertemu meskipun kalah ya, tapi bertemu dengan RL Chess itu sangat membanggakan. Nah, sebelum kalian bertemu dengan RL Chess di online maupun offline, nah kalian harus nyimak dulu kawan. Nah, ini permainannya, game-gamenya yang bisa mengalahkan RL Chess supaya kalian memiliki pondasi yang bagus. Oke, langsung saja kawan, kita simak videonya. Nah, ini kita sudah di papan analisa dan kita bisa lihat di sini kawan. Nah, RL Chess ini menyerah karena apa? Nah, sang ratu ya, queennya ini tidak bisa berjalan. Nah, kalau semisal ini makan pion di sini juga nanti akan terjebak. Kalau dia lari ke sini nggak bisa, ke titik-titik ini kawan nggak bisa kawan, sini nggak bisa, sini nggak bisa, makan kuda juga akan dimakan lagi. Nah, hanya bisa ke sini, tapi di sini kalian lihat ini ada garbuan ya yang bisa memakan antara gajah dan benteng. Nah, garbuan ini sangat mematikan ya kalau ratu ini bergerak. Maka dari itu RL Chess menyerah. Oke kawan, langsung saja kalian gunakan pembukaan ini kawan agar kalian menang ya, agar kalian tiru pembukaannya. Nah, ini adalah pembukaan kunci untuk mengalahkan RL Chess yaitu dengan E4. Nah, dan secara teori RL Chess akan membalasnya dengan C6. Ini pembukaan karokan andalan RL Chess. Jadi ketika menghadapi E4 biasanya dia akan menggunakan karokan dan dibalas dengan D4. Ini langkah teori, masih buku kawan, textbook. Nah, dibalas dengan D5, ini juga langkah teori dan dimakan. Nah, berarti ini masuk ke variasi pertukaran ya kawan, karena memakan bidak hitam. Nah, di sini. Nah, ini salah ini. Ini entah itu blunder atau memang sengaja untuk membuka jalur, dan bisa jadi ini blunder memang kawan ya, ingin memakan pion tapi malah dimakan ya, ini makan korban lagi kawan. Nah, ini langkah yang bintang ya, berbintang. Ini langkah yang bagus. Nah, ini secara taktis melindungi. Nah, sebenarnya bisa dilindungi dengan kuda ya. Nah, langsung memajukan pion. Nah, ini baru memajukan kuda. Udah nggak apa-apa ya. Meskipun kurang akurat tapi ini tidak jadi masalah. Ini dimakan saja. Ini langkah yang terbaik, yaitu memakan pion, memajukan kuda. Dan ini ada G4. Nah, G4 di sini ingin menyerang pion yang ada di sini karena tidak ada yang bisa melindungi kawan ya. Nah, mau dilindungi apa ya?
tidak bisa. Ini ada gajah, kuda ke sini ya, jadi nanti akan diserang kuda ke sini. Hanya ada di sini ya, bagus berarti ya, langkah yang terbagus yaitu melindungi ini dan menyerang gajah yang ada di petak C5. Tentunya gajah mundur. Oh, ini malah menyerang kawan ya, dan kita tutup lagi kawan. Nah, ini langkah yang salah ini ya, karena setelah ini dia kena ya, gajahnya kena. Nah, seperti ini kawan. Nah, malah ini memberikan pion dengan maksud untuk menutup jalur. Nah, ini ya, menutup jalur dulu, baru memakan yang ada gajah yang ada di D2 seperti ini kawan. Dimakan lagi dan mengusir kuda. Nah, ini karena ini bahaya ya, karena kudanya nanti diserang, dan kuda mundur dan ini mengajak pertukaran, tapi dia melihat ada celah di tengah. Nah, diajak pertukaran karena sudah unggul perwira dan ditutup dengan benteng ke B1. Nah, di sini mengancam ratu, menteri, dan juga ini ada garbuan di sini. Nah, ini kalau pindah juga kuda akan terkena ya. Dia sudah bisa dikalahkan, kalah telak ya, kalah. Saya ini ke sini kawan ya. Nah, ini juga akan kena ini ya. Nah, ini kena seperti ini kawan. Nah, jadi ini langkah kekalahan dari RL Chess yang bisa kalian gunakan. Nah, ini tema pembukaannya yaitu karokan dengan exchange variasi. Jadi kalau misalnya tadi tidak ada salah langkah, di sini kawan. Nah, ini kalian bisa pelajari exchange variation. Nah, ini langsung kalah ya. Evaluation barnya ini lihat ya, saya langsung kalah. Jadi kalian tinggal sederhanakan, kalian juga pasti akan menang. Nah, itu kawan. Jadi di permainan ini, nah jangan sampai kita salah di dalam pembukaan ya. Jadi kalau pembukaan itu sudah salah, tentunya ke belakang juga kita akan salah. Apalagi ini adalah catur cepat ya, 3 menit. Nah, jadi kalau untuk para master ini lama sekali ya, 3 menit itu lama, karena dia bisa 1 menit aja bisa melangkahkan lebih dari 60 ya, 1 detik per langkah itu bisa. Ataupun ini online itu bisa pre-move ya, jadi seper detik itu juga bisa banyak langkah ya kalau pre-move. Nah, maka dari itu pembukaan itu harus kita kuasai dengan baik agar kita tidak salah melangkah seperti yang dilakukan oleh Master Fight Master Rurep 26 atau Mas Ruri Rahman. Nah, bisa kita contoh kawan. Ini pembukaannya yang nanti akan kalian hadapi ya. Jadi kalau nanti ketika kalian bermain E4, nah dibalas oleh Master Rurep E6, pasti dia akan mengarah ke variasi S exchange. Nah, di sini tentunya jangan mau kalah ya, meskipun kita berada di bawah ratingnya. Itu kawan yang bisa kita pelajari dari game Master Catur Mas Ruri Rahman Rurep 26 atau pemilik akun RL Chess. Tetap semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.